Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Hanataya dari kelas 8A SMP 5 Karawang Barat. Saya di sini akan menjelaskan sekaligus menceritakan tentang meneladani produktivitas dalam berkarya dan semangat literasi masa keemasan Islam di era Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah. Daulah berasal dari bahasa Arab dawa, yaitu daulah, yang berarti bergilir, beredar, dan berputar. Secara istilah berarti suatu kelompok sosial yang menetap pada suatu wilayah tertentu dan diorganisir oleh suatu pemerintah yang mengatur kepentingan dan kemaslahatan mereka. Daulah Abbasiyah berarti pemerintahan yang berasal dari keluarga Abbas yang menjadi khalifah secara turut. Keluarga Abbas adalah keturunan dari paman Rasulullah SAW yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Daulah Abbasiyah didirikan oleh cicit Abbas bin Abdul Muthalib yang bernama Abu al-Abbas as-Saffah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Daulah Abbasiyah muncul pada tahun 750 Masehi dan mengangkat Abu al-Abbas sebagai khalifah pertamanya. Daulah itu dapat terbentuk setelah pasukan Abu al-Abbas mengalahkan pasukan dari Bani Umayyah yang berkuasa pada saat itu. Penyerangan itu dilakukan bukan tanpa alasan. Bani Abbasiyah menganggap pemerintahan Bani Umayyah telah mengeluarkan kebijakan secara semena-mena terhadap kelompok-kelompok yang berseberangan dengan Islam. Abbas memimpin Daulah Abbasiyah selama 5 tahun. Ia meninggal di usia 33 tahun karena terkena penyakit cacar. Selanjutnya, kepemimpinan digantikan oleh saudaranya Al-Mansur. Adapun masa keemasan Daulah Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Ia adalah cucu dari Al-Mansur dan putra dari Al-Mahdi. Ia merupakan khalifah kelima pada masa Daulah Abbasiyah. Harun ar-Rasyid diangkat menjadi khalifah menggantikan kakaknya Al-Hadi yang ia berkuasa selama 23 tahun. Wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah membentang sampai perbatasan India Timur pada masa khalifah Harun ar-Rasyid. Irak, Afghanistan, Jazirah Arab Selatan, dan Afrika Utara adalah negara-negara Timur Tengah yang masuk dalam kekuasaannya. Wilayah kekuasaannya juga meluas dari Laut Hitam sampai Laut Mediterania, termasuk Pulau Siprus, Rhodes, Kreta, dan Siprus. Kemudian kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Al-Makmun. Al-Makmun menjadi khalifah ketujuh yang setelah berhasil merebut kekuasaan Daulah Abbasiyah yang kakak dari kakaknya sendiri yang bernama Al-Amin. Al-Makmun berkuasa selama 20 tahun lamanya. Setelah Al-Makmun wafat, kepemimpinan digantikan oleh saudaranya yang bernama Al-Mahdi. Sebenarnya Daulah Abbasiyah telah mengalami perubahan pada pertengahan Khalifah Al-Makmun. Ketika beberapa negara menyatakan keluar dari kekuasaan Daulah Abbasiyah seperti Persia, Turki, dan Cordoba, akan tetapi Al-Muhtasib dapat menanggulanginya sehingga Daulah Abbasiyah dapat bertahan beberapa abad setelahnya. Kedatangan bangsa Mongol ke Daulah Abbasiyah membuat pemerintahan Daulah Abbasiyah berjalan. Baghdad menjadi pusat pemerintahan pada masa Khalifah Al-Mansur. Meskipun wilayahnya kecil, namun Baghdad merupakan situs Mesopotamia pada masa kerajaan Babilonia. Pada masa tahun 762 Masehi, Al-Mansur mulai membangun kota Baghdad. Ia mendatangkan 100 arsitek, pengrajin, dan buruh dari berbagai wilayah demi suksesnya proyek tersebut. Akhirnya, kota Baghdad dapat diselesaikan dalam waktu 4 tahun. Al-Mansur sendiri memberikan julukan Madinat As-Salam, kota perdamaian, untuk kota Baghdad.